Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Teknik Kimia Industri 2, Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan bab 3 yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani, absen 27. Sifat nikob atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang-orang yang sukar diajak maju. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang dinampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Keras hati dalam bahasa Arab sama dengan kaswah, al-qob artinya kekerasan hati atau kebengisan. Al-Quran mengemukakan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara beruntun pada awal surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 1-20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. Perilaku munafik dalam Islam adalah salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Azhara Rafifa, absen 5. Perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Perilaku munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah. Yang pertama yaitu berbohong dalam berucap. Berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Yang kedua yaitu orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menempatinya, karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Ciri yang ketiga dari orang munafik adalah pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Golongan munafik adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang-orang beriman. Mereka memiliki banyak topeng palsu untuk melindungi wujud asli mereka demi menyukseskan misi penghancuran barisan kaum muslimin melalui jalur internal. Mereka adalah mata-mata orang kafir dan musuh Islam yang sengaja ditanam. Adapun bahaya dari sifat munafik antara lain yaitu 1. Bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan hianatnya. Dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga merugikan orang lain. Menurut pandangan para ulama, ada beberapa karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama pembohong, menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng, lalu menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada jelek amal, jelek hati, tampilan menarik tapi rusak batinnya, manis perkataan tapi buruk hatinya, buruk sangka atau suudzon, berpaling dan sombong, melarang orang lain berinfak, dan yang terakhir bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap orang munafik yang dijelaskan dalam ayat-ayat lain. Di antaranya adalah jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguannya, serta bertawakallah kepada Allah.
2. Harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Yang kelima, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Perkenalkan, nama saya Cilmiatun Nadira, absen 9. Keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswa al-qalb, yang artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern, perubahannya begitu cepat. Manusia dapat berubah jika tidak memiliki hati yang kuat. Sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Seiring situasi sosial yang selalu berubah setiap waktu dan mempengaruhi pola hidup manusia dan hatinya, itu menunjukkan bahwa memang hati terkadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang menjadi keras layaknya batu. Adapun tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Maka sungguh, hati yang hidup dan sehat akan mampu merasakan sayatan luka, keburukan yang menimpa dirinya dan dapat merasakan goresan luka yang disebabkan kebodohannya terhadap agama. Perkenalkan, nama saya Nurul Dian Ramadhani, absen 25. Macam-macam hati. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa hati itu mempunyai 2 ciri, yaitu hidup atau mati. Atas dasar ini, hati terbagi 3 jenis, yaitu hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim adalah kalbu yang berilmu bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Qalbun salim adalah kalbu yang bersyahadah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu dikatakan bahwa qalbun salim adalah kalbu yang sehat. Yang kedua ada hati yang mati atau mayit al-qalb. Adapun jenis hati yang ini merupakan kebalikan dari hati yang pertama, yaitu hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. Hati tersebut berdiri dari antara syahwat dan kelezatannya, kendati di dalamnya terdapat murka dan marahnya. Hawa nafsu merupakan pemimpinnya dan syahwat adalah panglimanya. Yang ketiga ada hati yang sakit atau marid al-qalb. Jenis hati yang berikut ini yaitu merupakan hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik. Ketika ia menenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan, dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, itulah materi yang dapat membinasakannya. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Seminar, absen 31. Tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukmin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah, serta tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar. Perkenalkan, saya Rizky Mutiarani, absen 13. Sebab-sebab kerasnya hati. Hati keras tentu ada penyebabnya. Adapun sebab-sebab kerasnya hati diantaranya adalah yang pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Sebab yang paling besar yang dapat menutupi hati seorang dari
menerima kebenaran Allah. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Yang keempat, banyak bicara dan banyak makan. Bishr bin Al-Harits pernah berkata, ada dua hal yang dapat mengeraskan hati, yaitu banyak bicara dan banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Dan yang keenam, lalai dari ketaatan. Perkenalkan, nama saya Natasha Talia Felisa, absen 21. Obat hati yang keras. Orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang dapat melunakkan hati seseorang. Yang pertama, beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan. Lalu ada memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Yang keempat, ada berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. Yang kelima, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Yang keenam, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. Dan yang ketujuh, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Febianti dari absen 29. Keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala adalah karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua, karena ada keinginan tujuan tertentu. Yang ketiga, orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Perkenalkan, nama saya Safara Naila Mufida, nomor absen 33. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sikap keras kepala, yaitu yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus terwujud walaupun ide atau rencana itu buruk. Yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu hal walaupun orang lain tidak mau melakukannya. Yang ketiga, jika ada orang lain yang berpendapat berbeda dengannya, dia menganggap pendapat itu salah dan akan tidak berhasil. Lalu selalu merasa marah dan frustasi jika ada orang yang membujuknya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Kemudian cara mengurangi sikap keras kepala yaitu yang pertama, berusaha menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, selalu mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan keadaan. Sekian presentasi mengenai bab 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.